Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Elsa Resi Wahyuni dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam podcast kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan dengan dua narasumber kita. Sebelum menyapa mereka, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perkuliahan. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan pokok bahasan mata kuliah tertentu, meliputi persiapan materi perkuliahan, proses pembelajaran, pemberian tugas terstruktur, dan evaluasi pembelajaran. Nah, itu sedikit dari saya tentang apa itu perkuliahan. Sekarang, mari kita panggilkan dua narasumber atau bintang tamu kita, yaitu Amani Raudatus Syifa dan Elsa Ramada Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol santai pada podcast kali ini bersama dengan dua narasumber kita. Menurut kalian berdua, apa sih itu perkuliahan? Bagaimana pendapat Elsa mengenai perkuliahan? Baik, kalau menurut saya sendiri, perkuliahan itu sama saja dengan belajar di sekolah. Bedanya ini, kita berada di perguruan tinggi, bukan di sekolah lagi. Intinya, kegiatan perkuliahan itu hampir sama dengan sekolah, seperti belajar tatap muka di kelas, praktikum, menyelenggarakan eksperimen, dan tugas akademik lainnya. Oh begitu, selanjutnya kepada Amani nih. Amani, bagaimana tanggapan Amani tentang perkuliahan? Berbeda jauh dengan pendapat Elsa tadi, mungkin tambahannya menurut saya perkuliahan itu adalah suatu proses pembelajaran lanjutan di bidang formal, di mana dalam perkuliahan ada lebih banyak pilihan jurusan. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa sih tujuan dari kuliah? Kenapa tidak kerja langsung saja? Kan selesai kuliah kalian juga akan bekerja kan? Kenapa tidak langsung kerja? Kenapa harus kuliah terlebih dahulu? Mulai dari Amani dulu nih. Oke, tujuan kuliah itu pastinya untuk melanjutkan pendidikan. Selama kuliah terdapat berbagai macam hal yang dapat dipertimbangkan. Mendapatkan karir yang lebih baik itu pasti. Kenapa harus kuliah dulu? Karena di dalam perkuliahan kita dapat memperoleh ilmu baru yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja nantinya. Berarti tujuan kuliah itu menurut Amani untuk mendapatkan ilmu untuk bekal bekerja ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Beralih ke Elsa nih. Apa pendapat Elsa tentang tujuan dari kuliah dan kenapa tidak langsung bekerja saja? Kalau menurut saya sendiri, tujuan kuliah itu untuk menambah ilmu, mencari relasi yang lebih luas lagi. Kembali lagi sih kepada diri kita masing-masing tentang apa itu tujuan kuliah. Dan tentang bekerja, selama kuliah kita juga bisa kok bekerja kalau kita sanggup. Selesai kuliah juga pasti kita akan mencari kerja juga. Tapi mencari pekerjaan sebagai lulusan SMA itu pada zaman sekarang cukup sulit. Sekarang yang dibutuhin yaitu orang-orang yang memiliki gelar seperti gelar sarjana dan lainnya. Mending kuliah dulu selagi kita bisa. Banyak bekal yang bisa kita bawa ke dalam dunia pekerjaan. Ya, kalau menurut saya seperti itulah tujuan untuk kuliah. Sungguh realistis ya Elsa, haha. Oke, buat yang kuliah semangat kuliahnya, buat yang kerja juga semangat juga kerjanya. Nikmati aja proses dan usahanya karena hasil gak pernah ngehianatin usaha. Selanjutnya nih, setelah berbicara tentang tujuan kuliah, sekarang kita bahas apakah ada kesulitan selama kalian menjalankan perkuliahan? Yang namanya kehidupan pasti tentunya kita akan mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan yang saya alami selama masa perkuliahan saya saat ini yaitu terutama mengenai tugas, di mana saya sangat sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas, membagi waktu untuk istirahat dan lainnya.
Selain itu, kesulitan yang saya alami yaitu melawan rasa malas saya untuk mengerjakan tugas, sehingga berakibatkan pada tugas saya pada menumpuk. Apalagi selama pandemi saat ini kita melaksanakan pembelajaran secara online, di mana saya berada di tempat yang jaringannya kurang membuat saya nyaman dalam perkuliahan dan membuat saya mengalami kesulitan dalam menjalankan kuliah secara online. Oke Elsa, sekarang kita tanya kepada Amani. Apa saja yang menjadi kendala selama perkuliahan? Masalah utamanya yaitu tugas, sulit membagi waktu apalagi deadline tugas, dan kuis juga sering ada yang dadakan. Itu sih masalah utamanya. Dalam kuliah online, apakah Amani juga memiliki kendala selama perkuliahan? Iya, ada. Misalnya masalah jaringan. Dan juga kalau kuliah online kurang efektif menurut saya, karena membuat saya kurang memahami materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Oke, banyak ya kendala yang dihadapi. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi kendala tersebut? Kita tanyakan kepada Amani. Saya mengatasi kendala perkuliahannya yaitu dengan membuat reminder mengenai jadwal perkuliahan. Selanjutnya mengerjakan tugas sesuai deadline dan juga jangan menunda waktu dalam pengerjaan tugas agar tugas tersebut tidak menumpuk. Itu saja. Nah, sekarang Elsa. Elsa, bagaimana cara mengatasi kendala selama perkuliahan? Cara yang saya lakukan untuk mengatasi segala kendala yang saya alami selama masa perkuliahan yaitu tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh saudari Amani tadi, yaitu dengan membuat reminder jadwal perkuliahan dan mencari tempat yang nyaman dan mencatat segala hal-hal penting selama perkuliahan, mengatur jadwal saya sebaik mungkin supaya saya tidak keteteran dalam mengerjakan tugas. Selain itu, saya juga membagi waktu saya dengan membiasakan bangun secara tepat waktu. Dan mungkin hanya itu yang saya lakukan untuk mengatasi kendala saya selama perkuliahan ini. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Elsa dan Amani. Terima kasih juga karena telah mau menjadi narasumber podcast kita pada kali ini. Kita akhiri dengan lagu Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.